Usai mengklarifikasi video editan yang viral, Merry Riana mengajak warganet melawan hoax. Ia juga mengajak agar masyarakat tidak mudah terpancing isu yang dapat memecah belah kerukunan. Bagaimana caranya? Telah hadir di studio Metro TV motivator kenamaan Indonesia, Miss Merry Riana. Selamat datang di studio Newsline Metro TV. Miss Merry. Apa kabar? Masih semangat? Indonesia semangat. Pasti bisa. Oke. Ini kalau saya hitung setidaknya sudah 2 kali nih video yang harusnya jadi positive vibes oleh oknum yang tidak bertanggung jawab diedit jadi hoax malah jadi negatif vibes. Betul. Respon Anda seperti apa? Pada saat pertama kali tahu, wah kok jadi kayak gini? Iya, satu kata sih, prihatin. Oke. Sangat prihatin. Kenapa? Karena saya jadi ingat Bung Karno kan pernah bilang, perjuanganku jauh lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi perjuangan kamu akan jauh lebih susah karena melawan bangsa sendiri, saudara kita sendiri. Kalau zaman dulu kita mendengar kalimat itu mungkin kita berpikir, masa sih lebih susah, ada yang lebih susah gitu dari melawan penjajah. Tapi hari ini itulah yang terjadi. Bagaimana sesama saudara kita saling diadu domba lewat informasi-informasi yang tidak benar. Dan itulah yang akhirnya menjadi tantangan kita saat ini. Ya karena hoax ini ya. Karena hoax, informasi yang tidak utuh disebarluaskan dan bahkan lebih parah lagi kan, maksudnya ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk menyebarkan kebencian itu, mengadu domba untuk kepentingan pribadi. Jadi itu sih saya sangat prihatin, tapi saya sangat mengapresiasi bahwa kita semua di sini di Indonesia kita udah gercep ya, gerak cepat. Jadi kalau misalnya ada hoax, bagi saya hoax itu adalah sebagai sebuah virus. Ya, orang itu berusaha untuk menebarkan virus untuk menularkan kepada kita. Dan cara yang terbaik adalah ya pertama tentu saja dengan menyebarkan antivirus, ya kan, kita klarifikasi, kita obati. Tapi buat saya yang paling penting adalah kita harus imunisasi gitu, biar kita tuh jadi imun. Jadi kekebalan tubuh kita tuh nggak mudah terserang virus begitu aja dan langsung jatuh sakit dan langsung lemah. Oke, kita harus jadi antivirus dan jangan lupa kita juga harus imunisasi. Imunisasi. Oke, Miss, kalau misalnya nih pemirsa Newsline ternyata menontonnya justru video yang versi hoaxnya. Itu sebenarnya video aslinya menceritakan tentang apa sih? Ingin menyampaikan apa? Iya, jadi video aslinya itu memang saya buat itu di bulan Mei ya, 29 Mei. Karena kan memang beberapa 1 minggu sebelumnya kan ada peristiwa yang terjadi di bulan Mei di tahun ini kan. Dan justru saya ingin membuat video itu untuk menunjukkan harapan bahwa Indonesia tuh masih ada harapan dan kita semua adalah bagian untuk bisa membalikan keadaan itu menjadi lebih baik lagi. Kalau ada yang bilang Indonesia bakalan bubar, itu salah. Sangat salah. Kalau misalnya dengan tujuan apapun salah. Salah, ya? Itu salah. Karena Indonesia itu ya milik kita semua, harus kita rawat, harus kita jaga, harus kita bela. Dan Indonesia masih punya harapan. Jadi hanya orang dungu yang bilang bahwa Indonesia akan bubar. Itu benar-benar salah itu menurut saya. Oke, ini sudah 2 kali, Miss. Iya. Adakah kepikiran untuk maju ke langkah pidana misalnya? Karena ini sesuatu yang serius. Iya. Oke, jadi seperti saya bilang ya, maksudnya memang ada hukumnya, dan itu juga salah satu cara gitu kan untuk bisa membuat efek jera. Tapi menurut saya yang paling penting adalah tujuan saya di sini, saya ingin kita semua, yuk kita bisa sama-sama yaitu melakukan imunisasi itu tadi, membuat kita jadi lebih kebal. Jadi kan virus ini akan selalu ada berbagai macam jenis virus, ada beberapa oknum-oknum yang selalu berusaha menyebarkan virus-virus itu. Tapi kalau kita sendiri nggak menanggapi, kita sendiri kebal terhadap hal itu dan tidak mudah terprovokasi, ya pada akhirnya itu juga nggak akan mempan gitu. Jadi ya menurut saya memang akan ada ranah hukumnya dan kita akan lihat ini nanti akan dibawa kemana. Tapi yang paling penting adalah orang mungkin bisa mengirimkan, tapi itu bisa dihentikan di kita untuk tidak menyebarkan. Oke, artinya belum ya. Nah, Miss, implementasinya nih, Miss, untuk menjadi antivirus tadi, untuk mengimunisasi diri kita nih biar nggak kena hoax. Implementasinya seperti apa sih seharusnya? Jadi pertama yang paling penting menurut saya adalah kita harus menjaga emosi. Karena tujuan dari mereka itu adalah mereka menyerang emosi kita. Semakin kita terpancing, tujuan mereka tercapai. Betul. Kenapa? Karena semakin tinggi emosi, kecerdasan kita menurun. Kalau kecerdasan kita menurun, kita udah nggak ada logika lagi nih. Kita langsung, aduh kayaknya ingin melakukan sesuatu. Gampang menerima hoax sebagai sebuah kebenaran tuh ya. Dan akhirnya itu nanti akan disesalkan. Wah jadi kesel lah, balas dendam lah, dan seterusnya gitu. Jadi kita harus tahan emosi. Ya jangan terprovokasi seperti saya bilang gitu. Dan juga nih, sharing, kita harus posting yang penting, jangan yang penting posting. Oke, itu prinsipnya. Iya, posting yang penting, jangan yang penting posting. Artinya ya kita harus disaring dulu gitu sebelum kita sharing-sharing. Jangan menjadi orang yang, wah gila mumpung ini hot news nih, saya pengen jadi duluan yang posting duluan. Padahal nggak pernah diklarifikasi, nggak tahu usulnya dari mana. Dan itu yang akhirnya akan menyebar gitu. Jadi memang akan ada pihak-pihak yang berusaha untuk menyebarkan virus itu, tapi itu bisa berhenti di kita. Kalau kita nggak meneruskan, itu nggak akan terjangkit di Indonesia ini.
Oke, keren banget. Pokoknya Indonesia pasti bisa melawan hoax ya, Indonesia Miss ya. pasti bisa. Thank you Miss Mary Riana Sama-sama. udah hadir di Studio Newsline. Sama-sama. Terima kasih. Thank you.